channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Pesugihan. Kalian juga dapat mengunjungi page beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, sebelum masuk ke cerita seperti biasa nama dan tempat disamarkan semua untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Diteror Makhluk Halus Karena Mengganggu Ritual Pesugihan. Sebut saja namanya Rizal. Rizal penasaran. Tanpa pikir panjang ia mendobrak pintu kamar terlarang itu. Rizal ingin tahu mengapa kamar tersebut dilarang oleh sang pemilik kos. Pasalnya pacar Rizal, Dita, merupakan anak kos yang tinggal di kos tersebut. Ia tak mau membiarkan pacarnya dalam bahaya. Aku hanya khawatir di kamar itu tersimpan senjata api atau bom. Bagaimana coba? Kata Rizal kepada pacarnya suatu kali. Jadi kau mau mendobraknya saja? Iya, aku yakin ada sesuatu yang disembunyikan di sana. Sore itu sang pemilik kos Jenny atau biasa dipanggil Om Jenny memang tak ada di kos-kosan. Om Jenny lah yang memberitahukan kepada Rizal dan pacarnya untuk tidak sekali-kali menyentuh kamar tersebut. Mereka diperingatkan sejak awal datang ke sana. Aku melihat kamar tersebut bak lorong, namun itu bukan gudang atau apapun. Itu adalah sebuah kamar yang rapi. Semuanya tampak bersih, bahkan tidak ada debu di atas meja. Saat aku berjalan di sebuah lorong, aku berakhir di sebuah jendela yang menghadap ke jalanan. Di dekat jendela itu ada kursi goyang yang tampak sengaja dihadapkan ke jendela. Rizal bercerita pengalamannya masuk ke kamar larangan itu. Pacarnya merinding ketakutan mendengar bahwa kamar tersebut ternyata bukan gudang, melainkan kamar yang bersih. Malam itu Rizal kembali pulang ke rumahnya. Setelah menceritakan isi kamar larangan itu, ia berpamitan dengan Dita dan mengatakan agar tidak usah khawatir. Mungkin Om Jenny hanya tidak mau kotor, kata Rizal menenangkan. Kak Dita, tolong kak, tolong. Suara itu terdengar di luar kamar Dita. Itu suara anak kecil lelaki. Seketika Dita terbangun kaget. Pasalnya tak ada anak lelaki yang tinggal di asrama indekosnya. Ia memeriksa kemudian dengan membuka pintu kamarnya. Dita menengok ke kanan dan ke kiri, mencari bocah misterius yang meminta tolong kepadanya. Semuanya tampak kosong, tidak ada satupun bocah yang terlihat. Buru-buru ia masuk ke kamarnya dan menelpon Rizal. Kamu kesini sekarang juga? Bawa aku pergi, cepat. Seketika Rizal tiba dan menjemput Dita. Mereka pergi dari indekos Dita dan menghabiskan waktu di sebuah kafe 24 jam. Dita merasa lebih baik mereka tidak tidur daripada harus diteror anak kecil misterius atau makhluk gaib lainnya. Tenanglah, barangkali itu hanya mimpi. Rizal lagi-lagi mencoba menenangkan. Malam itu Dita baru selesai berkegiatan. Ia pulang ke kamar indekosnya dengan rasa lelah dan tubuh berkeringat. Sebelum mandi ia hendak beristirahat sejenak. Ia pandangi cermin di kamarnya. Mungkin sesekali ia perhatikan komedo di hidungnya. Baru saja beberapa detik ia memandangi wajahnya, tiba-tiba Dita melihat sosok nenek dengan rambut yang agak keriting berdiri tepat di belakangnya.
Dita melihat sosok tersebut dari pantulan cermin. Seketika Dita teriak dan buru-buru menengok ke belakang. Ia memastikan apakah sosok tersebut benar-benar manusia atau bukan. Ternyata tidak ada satupun orang pun yang berdiri di sana. Malam itu Dita pergi bersama Rizal dan tidak pulang ke kamar kos. "Aku tidak mau tinggal di sana. Aku mau pergi," ucap Dita. "Baiklah kalau begitu. Namun sebelum kau pergi, mari kita tanyakan ada apa dengan kamar itu. Aku punya kenalan orang pintar," jelas Rizal. Singkat cerita, mereka berdua mendatangi orang pintar kenalan Rizal. Pemilik kos itu kehilangan anaknya beberapa tahun lalu dalam sebuah kecelakaan. Ia anak kecil. Ia tewas saat berusia 5 tahun. Begitulah penuturan orang pintar kenalan Rizal. Katanya Om Jenny ingin berkomunikasi dengan arwah anak lelakinya yang tewas beberapa tahun lalu. Ia begitu merasa bersalah atas kematian putra satu-satunya. Nenek berambut keriting yang dilihat pacarmu itu adalah makhluk pesugihan yang sengaja dipelihara pemilik kos agar dapat berkomunikasi dengan anaknya, ucap orang pintar itu. Namun gara-gara kau rusak perjanjian mereka, tak lama lagi si pemilik kos akan mendapatkan petaka, imbuhnya lagi. Menurut penuturan si orang pintar, Om Jenny punya kesepakatan untuk tidak membiarkan satu orang pun masuk ke ruangan yang ia janjikan untuk sosok nenek tua tersebut. Namun Rizal berhasil masuk. Katanya Om Jenny akan mendapatkan petaka. "Lalu bagaimana Ki, agar pacar saya tak lagi diteror?" ucap Rizal. "Ia mau pindah kos saja. Apakah ada amalan tertentu?" imbuh Rizal. "Tidak ada. Laksanakanlah sholat 5 waktu dan memintalah kepada yang kuasa. Jangan meminta kepadaku," jelas orang pintar itu. "Baiklah Ki," imbuh Rizal. 1 bulan setelah Dita pindah, Om Jenny dikabarkan terkena penyakit jiwa. Kamar indekosnya dijual dan ia tinggal di rumah sakit jiwa. Dan selesai. Itulah cerita singkat yang berjudul "Diteror Makhluk Halus Karena Mengganggu Ritual Pesugihan". Semoga video kali ini bisa menjadi pengalaman buat kita semua, agar kita lebih berhati-hati lagi dalam melakukan sesuatu apapun. Yang terpenting adalah dekatkanlah diri kepada Allah, dan hanya kepadanya lah kita memohon dan meminta petunjuk. Ambil sisi positif dari video ini dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.